Nama saya Nasyifa dan hari ini kita kedatangan tamu nih. Siapa ya kira-kira? Boleh kenalan nggak kak sebelumnya nih? Boleh dong. Oh, boleh. Dari kakak yang pertama nih, siapa nih namanya kalau boleh tahu? Oke, perkenalkan nama aku Aisyah Fiandra Sari Laksana Putri, biasa dipanggil Aisyah atau Fia. Hai Kak Fia. Halo Kak Kak Fia. Fia. Oke, lanjut ya dari kakak yang sebelah sini nih. Siapa yang namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marfaza, bisa dipanggil Faza. Halo Halo, Kak Faza. Faza. Nah, Kak Iva, ini kita mau bahas apa sih kali ini? Oke, jadi hari ini kita tuh mau tanya-tanya tentang seputar kesibukannya dari gimana cara untuk mengatur waktu untuk belajar dan cara berorganisasinya. Oke, dari Kak Fia nih. Oke, dari Kak Fia, sekarang ini lagi apa kesibukannya akhir-akhir ini? Atau mengikuti organisasi apa gitu? Oke, jadi akhir-akhir itu aku ada program besar dari organisasi aku yang aku ikutin di luar sekolah, yaitu Fantasi atau singkatannya Forum Anak Nganjuk Jembatan Inspirasi. Jadi yang nggak tahu Forum Anak itu kayak gimana, jadi Forum Anak itu adalah tempat di mana para anak-anak seusia kita atau seusia 14 sampai 18 tahun itu menjadi jembatan untuk anak-anak di luar sana yang mempunyai kayak ide-ide untuk pemenuhan hak anak yang akan kita salurkan ke pemerintah gitu. Keren banget ya Kak ya. Jadi nanti tuh kayak anak-anak Nganjuk itu kalau dia punya keluh kesah di Nganjuk itu bisa bilang ke forum anak gitu ya? Dan iya, itu bisa Kak. Jadi kalau kalian punya ide mungkin sebuah gagasan, Nganjuk seharusnya gini, itu bisa banget disampaikan ke kita gitu. Keren banget ya. Kalau Kak Faza kesibukannya akhir ini apa? Kebetulan aku nggak begitu kalau di luar sekolah itu kebetulan nggak begitu fokus sama organisasi dan aku juga ikut organisasi pun juga udah lama. Jadi untuk sekarang ini aku lagi fokus sama di sekolah, sama belajar di sekolah gitu. Nah kebetulan di sekolah aku ini kebetulan lagi ada pas meeting kan habis kegiatan kayak penilaian akhir itu kan. Nah ini pas meeting hari keduanya. Pas meetingnya seru enggak Kak? Seru banget, bahkan kayak sengit gitu pertandingannya. Keren ya Kak. Saya mau nanya nih Kak, boleh nggak sih? Nanti nggak boleh, nanti kan kita nggak enak ya nanya. Boleh aja dong. Kalau nggak boleh nanya kan saya udah pulang dari sini dari tadi. Oh iya, ada podcast ya? Iya, lagi Ada podcast ini. Iya. Kak Faza boleh nanya nggak? Boleh silakan. Boleh kita bikin kepo nih Kak. Kak Iva mau nanya dulu atau kepo nggak sama mereka? Jadi yang pertama ya, gimana sih Kak Fia itu mengatur waktu belajarnya sama waktu berorganisasinya? Oke, jadi itu pertanyaan yang agak sulit ya sebenarnya untuk dipahami kita para remaja labil. Jadi caraku adalah karena saya itu remaja setengah jompo yang artinya saya itu pikun ya, alhamdulillah, syukurin aja ya. Jadi saya itu menjadwal istilahnya kegiatan apa yang minimal 1 minggu ini akan saya lakukan Kak. Jadi umpamanya hari Senin aku mau bikin video tentang tugas, terus hari Selasa aku ada pertemuan rapat di Dinsos, terus hari Rabu aku ada tugas kayak remedial, itu aku jadwal semuanya. Soalnya kenapa? Kalau nggak gitu ya kita lupa akan tugas itu. Dan aku sendiri itu lebih membuat aku lebih tertata gitu loh. Jadi nggak ada yang tugasnya numpuk, nggak ada yang kelupaan, atau mungkin ada yang ketinggalan tapi aku nggak sadar, baru sadar pun jika ada yang orang mengingatkan gitu. Jadi iya keteteran. Kalau gitu pernah nggak sih Kak kayak lupa akan tugas sekolah karena terlalu sibuk di organisasi jadinya tugas sekolah itu jadi lupa gitu, pernah nggak kira-kira? Kalau itu sih alhamdulillah belum ya, tapi kalau lupa karena nggak dijadwal, kalau belum aku tulis itu, jadi pernah ada kelupaan dan itu barusan aja kejadian. Gitu. Kalau dari Kak Faza mungkin Gimana? kesibukannya itu bisa mengatur waktunya antara di sekolah atau mungkin di rumah itu ada kesibukan apa gitu kalau organisasinya? Oh, kebetulan kan kalau sekarang kan yang tadi aku bilang, aku nggak begitu fokus sama organisasi, tapi dulu sempat aku pernah ikut organisasi kayak semacam kejurnalistikan gitu kan. Nah itu kebetulan juga aku di organisasi
dulu waktu SMP pun juga kayak banyak kegiatan-kegiatan yang lain dari sekolah. Nah itu kebetulan kayak misalkan sekalipun akhirnya kalau kegiatan yang di sekolah jadi organisasi jurnalis tadi sama rumah itu kayak semacam bentrok dan lain-lain, aku udah punya filter gitu. Misalkan oh jam segini sampai jam segini nanti aku di sekolah, nah itu aku di rumah udah berarti kalau misalnya di rumah kan aku selalu ada kegiatan sendiri ya. Nah itu aku selalu bilang sama aku, mah nanti aku jam segini nanti di sekolah, nanti berarti kegiatan-kegiatan aku akan aku gimana ya, aku biasanya janji sama mama aku kalau misalkan hari ini kerjaannya itu nggak maksimal biasanya, aku besok ganti kegiatan dan itu dikali lipat gitu loh. Jadi kayak tak ganti gitu kerjaan di rumah. Jadi kalau misalkan bentrok pun pernah, tapi itu selalu aku jadi pelajaran. Berarti lain kali aku harus benar-benar manage waktu ini supaya benar-benar antara kegiatan sekolah sama di rumah itu nggak bentrok lagi. Oh gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Oke, Kak Zeta bisa bertanyakan. Nah, saya nanya nih ke Kak Faza dulu mungkin ya. Ya. Faza, apakah gimana sih cara Kak Faza itu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Kan mungkin ya biasanya tuh orang-orang menggunakan itu dengan organisasi atau ada kegiatan lain lah. Nah, Kak Faza kan mungkin kurang mengikuti kegiatan di luar. Nah, itu gimana sih cara Kak Faza dalam bersosialisasi dengan orang lain? Orang lain di luar sekolah atau Di luar sekolah dengan di luar keluarga juga. kebetulan memang saya anak rumahan. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman saya hangout kemana gitu, ya saya nggak ikut. Soalnya memang dari dulu sama papa tuh dilatih ya di rumah gitu. Jadi kayak kalau hangout pun kayak selalu kayak itu udah terjadwal dan plan dari lama banget gitu. Jadi kayak kalau misalkan hangout tuh aku termasuk jarang gitu. Jadi seringnya di rumah. Terus kalau misalkan apa ya kerjaan-kerjaan di rumah suka dikerjain gitu. Jadi kak meskipun di rumah aku ada mbak-mbaknya yang AR gitu, tapi semuanya sama papaku anak-anak di rumah itu selalu dilatih buat fokus sama rumah gitu. Jadi kalau misalkan di luar pun pernah misalkan sama teman-teman di sekolah juga, tapi nggak sesering itu. Jadi kalau misalkan gimana interaksi sama orang luar ya mungkin sama tetangga-tetangga aja sih gitu. Jadi sama mungkin anak-anak yang dari sekolah lain pun aku juga kurang kenal. Oh iya. Kan tadi Kak Faza ya anak rumahan ya. Gimana Iya. kalau ada kan paket nih ke rumah? Iya kebetulan saya akhir-akhir ini sering banget beli barang di Shopee dan baru kemarin itu dimarahin sama papa, katanya kayak kebanyakan kayak orang kaya aja gitu. Gitu aja. Ya, fitrahnya perempuan kan memang suka shopping, Iya, suka apa iya, gitu iya. ya. Gitu. Nah, ke Kak Fia nih sekarang, apakah dalam berorganisasi di luar itu bisa menambah relasi dan meningkatkan sosialisasi kita dengan orang lain? Nah, kalau itu tergantung organisasinya sih Kak. Jadi jenis organisasi kan banyak, nggak melulu tentang sosialisasi kan, pasti ada juga yang tentang kecintaan gitu kan. Tapi juga ada sosialisasinya sih di dalamnya. Jadi tergantung organisasinya. Tapi secara umum di organisasi itu kita pasti tambah temen dong ya. Kan dari beda-beda sekolah, beda kelas, beda mungkin bisa beda ras. Jadi kita bisa menambah tali persaudaraan kita secara nggak langsung. Jadi kita istilahnya menambah saudara gitu. Jadi kenalan kita juga banyak, kita juga bisa seperti jadi kayak kita itu bisa menambah waktu kayak kita bercerita gitu kan, mungkin kita nggak pernah ngalamin ya, tapi kita bisa menambah kesan, bisa mungkin berbagi ide pikiran. Jadi bersosialisasi itu dalam sekarang itu, dalam dunia sekarang kan ya, organisasi itu menurut aku itu penting. Jadi tergantung orangnya juga sih. Jadi kalau orangnya bisa lepas sosialisasi, oke, silahkan kalian. Tapi kalau orangnya masih di zona nyaman, jadi kayak aku pertamanya itu aku mencoba untuk ayo keluar, masa cuma gini aja. Jadi sosialisasi itu istilahnya membawa sesuatu yang kita tidak bisa membawanya, dan kita memberi sesuatu kepada orang lain yang tidak bisa dibawa oleh orang lain itu, gitu kan? Gitu ya. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga.
mungkin Kak Faza nih, hal apa sih yang dapat Kak Faza ambil dari masuk organisasi? Nah, kalau misalkan ditanya dari experience-ku berorganisasi, itu banyak banget yang bisa aku ambil, dari mulai manage waktu, manage makan, manage tidur. Pokoknya yang paling penting itu manajemen ya. Terus bisa lebih kayak lebih terlatih buat konsisten melakukan sesuatu yang kayak biasanya malas-malasan, terus kayak nggak konsisten. Kalau orang sampai bilangnya istiqomah ya, itu kalau di organisasi kita jadi ngerti, oh ini harus konsisten gitu. Jadi kayak belajar konsistennya tuh bener-bener work banget gitu waktu di aku. Terus yang kedua tentunya juga nambah relasi, kalau lewat interaksi antar organisasi itu kita bisa kayak kenal beberapa karakter dari orang-orang itu. Jadi kita bisa ketika kalau kita misalkan di masa depan akan bertemu banyak orang, kita udah terlatih karena kita sudah pernah berorganisasi. Dengan ketemu bermacam-macam latar belakang ya dari orang-orang itu dan karakternya yang beda, otomatis cara bersosialisasi kita itu akan upgrade. Nah dari situ ketika kita akan bertemu banyak orang di masa depan nanti, kita nggak akan jadi lebih takut karena kita udah pernah punya experience dan pengalaman saat berorganisasi. Jadi menurut aku berorganisasi itu penting ya buat manajemen diri, buat cara gimana kita bersosialisasi di lingkungan sekitar kita. Jadi penting banget buat berorganisasi buat aku. Bener banget sih apa yang dibilang Kak Faza, soalnya aku cerita dikit ya ini. Soalnya itu menurut aku juga itu dalam berorganisasi itu bisa menambah relasi banget. Soalnya dulu aku pernah ya SMP itu aku sempat karena aku pindah jadinya aku gak ikut kayak organisasi-organisasi. Padahal itu dulu di sekolahku yang lama itu aku ikut dan aku coba, ternyata aku sama sekali nggak kenal orang. Maksudnya aku nggak begitu kenal banyak orang ya. Jadi relasi pertemanan aku tuh saat SMP itu benar-benar dikit banget. Nah waktu SMA akhirnya aku ikut organisasi dan ternyata aku bisa banyak kenal orang, kayak semuanya tuh aku kenal. Nah mungkin kalau misalnya aku di SMA nggak ikut organisasi, mungkin juga pertemanan aku tuh kurang meluas gitu. Dari Kavia gimana, kayak mungkin hal apa aja sih yang dapat diambil dari organisasi fantasi ya? Iya. Kalau aku sendiri karena berhubung di divisiku sendiri itu kita istilahnya digenjot buat berpikir kritis ya. Jadi saya bisa mendapat kayak kita bisa menentukan sesuatu masalah dalam waktu yang amat singkat istilahnya. Jadi mungkin orang normal itu ya bisa memecahkan masalah itu sekitar 2 menit. Jadi kita dilatih untuk memecahkan masalah itu dalam 30 detik. Jadi dan alhamdulillahnya itu sekarang berguna ya, karena SMA itu banyak sekali kayak kuis dadakan mungkin atau apa gitu kan ya. Jadi agak berguna juga kita bisa dapat ilmu pastinya kan. Kita jadi tahu masalah anak itu apa aja sih, terus cara penyelesaiannya gimana, terus apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh anak nganjuk terutama. Dan itu kita bisa kan menyampaikan langsung ke pemerintah itu sikapnya bagaimana, terus apa saja yang harus kita siapkan untuk ke pemerintahan itu. Jadi itu berguna banget dalam kehidupan sih. Jadi speaking kita juga dilatih di situ. Jadi dari aspek otak sampai public speaking kita itu diasah semuanya. Gitu. Nah, mau nanya juga nih Kak, pasti kan setiap berorganisasi itu nggak selalu mulus, nggak selalu dapat senangnya doang gitu kan. Pasti orang lain melihatnya, wah enak anak ini dapat senangnya doang gitu. Pasti kan ada keluh kesahnya. Dari Kak Fia dulu nih, tadi kan sudah dari Kak Faza. Kak Fia itu pernah nggak ngerasa capek dalam berorganisasi, terus jadinya kayak benar-benar capek banget, itu pernah nggak keluh kesahnya saat berorganisasi itu? Kalau capek banget sih, iya, karena pastinya orang-orang kan juga punya batas tenaganya masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, organisasi itu nggak perlu dirasain, tapi di-enjoy. Kita nggak bisa melewati organisasi itu tanpa kita enjoy. Karena rasanya bakal kayak, ih beban banget, kayak apalagi kita digenjot, kalian itu menanggung 308 di push gitu ya? Iya, di push banget. Jadi kalau kita udah di push, kitanya juga pikirannya nge-push, jadi kita kelebihan energi gitu istilahnya. Jadi kita enjoy aja, ya udah, gini. Nanti dipikirlah sisi positifnya apa, nanti aku bisa nambah ini. Jadi lebih ke enjoy aja sih. Jadi kayak jangan lihat dari negatif
negatif yang kita dapat, Iya. tapi dari sisi positifnya ya. Iya. Yang penting enjoy gitu. Iya, enjoy. Oke, dari Kak Faza sendiri nih, apa namanya? Kalau berorganisasi kan mestinya ya kayak seperti yang dibilang Kak Zeta tadi ya, mesti ada ujian atau ada problem-problem yang ada. Kalau Kak Faza sendiri tuh pernah melaluinya? Pernah waktu dulu itu gabung di jurnalistik sempat aku tuh waktu di organisasi itu kan kayak nggak seambis itu gitu loh. Bahkan beberapa proker itu yang udah disusun sama kepengurusan itu kayak banyak banget yang nggak jalan, dan sering banget sekolah waktu itu tuh kayak sering banget gitu bikin ya sama kayak di sini juga kegiatan dadakan dan kayak itu pasti yang diandalin ya jurnalistik itu dari organisasi itu. Jadi kayak kebetulan aku kan juga kayak sebenarnya banyak peserta yang lain kan, anggota-anggota yang lain, cuman kebetulan memang kayak yang difokusin tuh di kepengurusan aja. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan tuh ya aku berangkat. Pernah waktu itu ada karnaval di Nganjuk, nah itu aku bener-bener apa sih ngikutin pawainya itu dari start sampai finish. Itu bener-bener ngeliput full. Itu gila, itu capek banget. Dan terus sering juga kalau misalkan waktu ada diklat, kalau misalkan belum tahu diklat ya itu pendidikan latihan buat setiap organisasi kayaknya ada ya. Nah itu waktu itu sempat ada debat proker. Nah itu kebetulan yang dipanggil itu kakak-kakaknya alumni jurnalistik itu kan. Nah di situ debat dan benar-benar beberapa list proker itu belum di blacklist semuanya. Dan itu kita yang dari pengurusan itu benar-benar putar otak 360 derajat, ini gimana caranya supaya benar-benar proker ini jalan dan di ACC dan itu benar-benar jalan sesuai dengan tenaga kita, karena itu benar-benar ditolak semuanya. Dan pernah juga bikin proposal gitu juga sering dulu. Terus kayak misalkan waktu liputan gitu, terus tiba-tiba kamera mati dan baterainya nggak bawa, terus dan lain-lain itu banyak banget. Cuman ya pada akhirnya aku akan belajar dari situ gitu loh. Kalau nggak ada pengalaman momen-momen pentingnya gitu kan kita nggak akan pernah belajar. Dan akhirnya di liputan selanjutnya pun aku selalu bawa baterai. Terus kalau misalkan aku sendiri aku selalu bawa teman supaya nanti kalau ada apa-apa itu bisa lebih terkoordinir gitu. Jadi terus kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan dadakan kayak gitu ya kita ya siap siaga gitu, mau nggak mau ya siap tenaga, siap energi, dan akhirnya juga lebih kita lebih terlatih gitu. Jadi ya Kayak siap payung sebelum hujan gitu ya. iya gitu. Ya, oke. Nah, berarti banyak banget ya Kak pelajaran yang dapat kita ambil dari Kak Fia dan Kak Faza. Iya. Nah, kira-kira tadi apa sih yang Kak Iva dapat dari podcast ini? Oke, jadi dari jawaban Kak Fia dan Kak Faza tadi yang sudah memberikan pengalamannya tentang organisasi yang diikutinya. Jadi kita itu kalau mengikuti organisasi harus menikmati setiap prosesnya. Karena kalau dibikin berat atau kita berpikir negatif, itu malah akan membebani kita. Jadi kita ambil positifnya, kita ikuti prosesnya. Nah, sekarang kita tutup ya teman-teman. Terima kasih sudah melihat podcast kami. Kami tutup. Wassalamualaikum